Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu Miss harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari sebelum kita akan mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana dalam minggu Paskah ini Tuhan kami boleh mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan juga merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, tolong setiap kami. Biarlah kami Tuhan sungguh boleh mendengar dengan baik dan melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin waktu di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika malam, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Di sana Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Dia membawa Petrus dan juga Yohanes dan Yakobus. Malam itu Tuhan Yesus mulai merasa sedih dan gentar. Dia berdoa, dia bersujud. Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa sambil menangis. Dan setelah itu, Tuhan Yesus menyamperin murid-muridnya. Yesus bilang, "Bangunlah, marilah kita pergi. Karena dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Salah satu dari ke-12 murid itu bersama-sama dengan serombongan orang-orang banyak membawa pedang, ada yang bawa pentungan. Mereka disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang-orang itu datang hendak menangkap Yesus. Yudas maju, dia memanggil gurunya, "Salam Rabi." Dia peluk, dia cium gurunya. Yesus bilang, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Lalu majulah mereka menangkap Tuhan Yesus. Lalu Petrus, karena marah, dia ambil pedang, dia putuskan telinga hamba dari imam besar. Tapi Tuhan Yesus bilang apa sama Petrus? "Sarungkan pedangmu, Petrus. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Lalu Tuhan Yesus pun dibawa. Dan semua murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka takut, mereka melarikan diri. Kemana Tuhan Yesus dibawa? Tuhan Yesus dibawa ke hadapan imam-imam. Dibawalah ke imam besar yang bernama Kayafas. Di sana Tuhan Yesus dicambuk, dipukul, diolok-olok. Mereka seluruhnya imam-imam memberikan kesaksian palsu terhadap Yesus. Kenapa? Supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Mereka berkata, "Orang ini, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangun dia dalam 3 hari." Lalu imam besar berdiri dan berkata, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya diam. Tuhan Yesus cuma bilang, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia
duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yang datang di atas awan-awan di langit. Tahu apa yang dilakukan oleh imam besar? Imam besar mengoyakkan pakaiannya, dia merobek pakaiannya, dia berteriak, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah dengar hujatannya. Mereka lalu membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Di sana, hadapan Pontius Pilatus, mereka juga tidak mendapati kesalahan apapun dari Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang banyak itu terus mendesak Pontius Pilatus bahwa Tuhan Yesus sudah menghujat Allah. Akhirnya Pontius Pilatus pun menyerah. Pontius Pilatus memberikan pada orang-orang banyak itu pilihan. Siapa yang mau mereka bebaskan dan siapa yang mau mereka hukum. Barabas, si penjahat yang sangat-sangat jahat, atau Tuhan Yesus? Tahu apa yang dikatakan orang-orang banyak itu? Mereka berteriak, mereka katakan, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Akhirnya Pontius Pilatus pun menyerahkan Yesus kepada mereka. Keesokan harinya Tuhan Yesus dibawa ke Golgota. Kepalanya diberi mahkota duri. Dia harus memikul salib sampai ke atas Golgota. Tuhan Yesus tidak mengeluh. Dia jalani perjalanan yang begitu menyakitkan. Sampai di atas kayu salib, Tuhan Yesus dipakukan di atas kayu salib. Dan ketika salib itu sudah diberdirikan, mereka terus mengolok-ngolok. Mereka berteriak, jika engkau anak Allah, turunlah sekarang. Kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus pasti bisa turun. Tapi apakah Tuhan Yesus lakukan itu? Tidak. Tuhan Yesus tetap tinggal diam. Tuhan Yesus taat. Taat pada perintah Bapa di surga. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib. Dan semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mengapa dia mengasihi kita? Karena hidup kita berharga. Hidup kita berharga. Apa maksudnya berharga? Ayo, kira-kira kalau kita bicara tentang harga, kita akan berpikir kepada benda-benda atau perhiasan yang mahal. Jika kita punya perhiasan yang mahal, sudah pasti kita akan jaga perhiasan itu. Tidak dibuang-buang. Akan dirawat dengan baik. Jaga, jangan sampai rusak. Lalu diperlakukan dengan sangat hati-hati. Demikian juga hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat kita ini mahal. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal harganya. Dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 18 sampai 19 bilang, sebab kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena kita sudah tahu, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tuhan ingin kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Gimana caranya? Oh, banyak. Kita bisa lakukan dengan cara berdoa. Kita bisa lakukan dengan cara baca Alkitab, baca firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu kita bisa bersekutu bersama-sama dengan teman-teman di sekolah minggu. Tidak hanya itu juga, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, Tuhan juga mau kita juga belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Lagu yang barusan dinyanyikan menceritakan kepada kita bahwa kasih Tuhan adalah kebenaran yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Karena hidup kita berharga, kita mau biarlah hidup kita selalu jadi berkat. Baik untuk papa mama kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan semuanya karena demi
manusia yang berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Karena kami adalah biji mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan jaga kami. Seperti Tuhan menjaga perhiasan yang mahal. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur akan kasih Tuhan yang tak terhingga. Kami mau Tuhan belajar menjadi berkat bagi orang tua kami dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.